Shalom Jemaat Muhammad Rajani. Kembali kita berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kami bisa kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kami selalu hikmat, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengar Tuhan hari ini. Dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita kemarin hadir dalam ibadah raya, Bapak Gembala menjelaskan tentang berbagai banyak tentang keterikatan yang mengikat kita. Ada salah satu hal yang saya kemarin sangat mengena, yaitu tentang keterikatan tentang uang, tentang harta. Bapak Gembala berkata bahwa cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang lebih baik kita itu memberi daripada menerima. Saya akan buka firman Tuhan hari ini dengan ayat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mungkin pernah atau sering membaca ayat Alkitab tersebut dalam Kisah Para Rasul. Kalau menurut prinsip dunia, rasanya itu nggak masuk akal jemaat Tuhan. Nggak masuk akal kok kita bisa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena memberi itu artinya adalah mengurangi sesuatu dari apa yang kita miliki. Jadi ada sesuatu yang berkurang dari milik kita. Apakah itu uang? Apakah itu harta kita, atau mungkin tenaga kita, dan sebagainya. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa lebih berbahagia ketika kita mengurangi sesuatu di dalam diri kita? Prinsip dunia adalah lebih banyak masuk dan lebih sedikit pengeluaran. Itulah yang dinamakan untung, ya kan? Jadi ketika lebih banyak masuk daripada pengeluaran, maka itulah yang dinamakan keuntungan atau profit. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi, itu tidak membahas tentang untung rugi seperti yang dunia ajarkan. Tetapi Tuhan Yesus itu berkata, mengajarkan kepada kita bahwa kita akan lebih berbahagia. Kita akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam masa-masa yang sukar seperti saat ini, kita, ya kan, saya, mungkin jemaat Tuhan, banyak orang-orang di luar sana, itu gimana caranya sebanyak mungkin kita untuk menyimpan, menabung, ya kan, mengumpulkan, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa, ya kan. Kita melihat banyak berita di dalam media massa bahwa prediksi akan tahun depan, prediksi akan beberapa bulan ke depan itu merupakan masa-masa yang sangat sukar, ya kan. Banyak harga-harga yang semakin naik, ya kan. Bahkan kemarin saya dengar bahwa harga mie instan itu dikabarkan diperkirakan akan naik 3 kali lipat. Waduh, saya bingung sekali. Karena mie instan itu merupakan salah satu makanan favorit saya. Seperti itu. Dalam masa-masa yang sukar ini, banyak orang termasuk kita semua itu lebih banyak memilih untuk menabung, menyimpan, mengumpulkan. Nggak ada yang salah dengan pemikiran tersebut, ya kan? Di dalam
Pengkhotbah 3 ayat 5 sampai yang ke-6 itu dijelaskan bahwa ada waktu untuk menyimpan, ya kan, ada waktu untuk mengumpulkan. Tetapi di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, saya akan bacakan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Fokus kita adalah bukan untuk mengumpulkan harta di dunia ini yang sifatnya sementara, tetapi fokus kita adalah mengumpulkan harta yang sifatnya kekal, yaitu harta di dalam kerajaan surga, sifatnya kekal, yang berarti kita harus memberi dan berbagi kepada sesama. Di dalam ayat yang ke-18 itu, memberi dan berbagi kepada sesama. Yang setuju dengan saya katakan amin. 3 alasan kenapa kita harus lebih banyak memberi daripada menerima. Alasan yang pertama supaya kita harus lebih banyak memberi daripada menerima. Alasan yang pertama adalah memberi itu menolong kita untuk memiliki rasa cukup. Bulan kemarin saya sempat bahas tentang belajar untuk berkata cukup. Berhubungan sekali dengan firman Tuhan kita hari ini, yaitu alasan yang pertama kita harus lebih banyak memberi daripada menerima adalah memberi menolong kita untuk memiliki rasa cukup. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tuhan murka dengan orang yang serakah, jemaat Tuhan. Dengan orang yang serakah. Tuhan gak suka dengan orang yang serakah, karena Tuhan itu adalah kasih. Kadang kita berpikir, mungkin saya kadang-kadang berpikir, saya masih perlu uang ini. Saya masih perlu uang ini untuk membeli sesuatu. Saya masih perlu uang ini untuk kebutuhan kami. Seringkali saya pun juga berpikir bahwa saya masih butuh baju ini, saya masih butuh celana ini, karena mungkin suatu saat nanti saya akan pakai ini baju. Padahal baju ini sudah lama sekali di lemari nggak saya pakai. Tetapi saya masih berpikir saya masih butuh baju ini. Entah saya akan pakai dalam waktu dekat atau dalam waktu yang nggak tentu, seperti itu. Atau mungkin kita berpikir bahwa waktuku itu masih sedikit buat keluarga. Waktuku ini masih sedikit buat memperhatikan keluarga. Maka kalau untuk pelayanan, saya mohon maaf, saya masih belum ada waktu. Saya masih belum punya waktu untuk pelayanan. Dan hal-hal yang lain yang mungkin kita pikirkan. Padahal di dalam Kolose 3, Tuhan itu murka dengan orang yang serakah, jemaat Tuhan. Jika kita mau menurut apa yang Tuhan ajarkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ibadah bila disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Ada kata-kata cukup. Maka kita harus matikan keserakahan itu. Yang ada di dalam diri kita. Kita harus berkata cukup. Karena itu,
memberi dan berbagi kepada sesama. Memberi uang kita, harta kita, tenaga kita kepada sesama. Itu menolong kita untuk memiliki rasa cukup. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita atau saya merasa kekurangan setelah kita itu memberi sesuatu. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita itu berpikir bahwa, aduh, cukup gak ya buat kita? Cukup gak ya buat nanti kita makan sepanjang bulan ini? Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Tetapi apa yang saya alami, mungkin jemaat Tuhan juga mengalami, bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka Tuhan itu akan menggantikan dengan hal-hal lain yang lebih daripada apa yang kita beri kepada orang lain. Itu yang saya alami, dan saya percaya jemaat Tuhan juga mengalami seperti itu. Bahwa ketika kita memberi sesuatu, itu ternyata tidak membuat kita kekurangan, jemaat Tuhan. Tetapi ketika kita memberi sesuatu, kita merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata. Kita berpikir nggak cukup buat sebulan, ternyata Tuhan cukupkan dalam sebulan. Pemeliharaan Tuhan itu seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang saya sembah, tidak akan meninggalkan saya dalam masa apapun. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup, dan ketika saya memberi, saya nggak kekurangan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai yang ke-3, bahwa kita harus cari dulu kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan. Kita harus mencari kebenarannya, yaitu memberi, berbagi kepada sesama. Dan memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, yang terakhir, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Sekali lagi, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Allah yang kita sembah sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus buat kita semua. Allah juga memberikan kita penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus juga memberikan kita keselamatan dan jalan menuju kepada Bapa. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan-peringatan kepada kita, agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah tujuan. Dan banyak hal yang Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Karena itu sudah seharusnya kita mencontoh apa yang Tuhan lakukan, yaitu banyaklah memberi daripada menerima. Semakin banyak kita memberi, maka kita akan semakin mengenal hati dan pikiran Tuhan. Dan kita semakin percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan hidup. Alasan yang ketiga, yang terakhir, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Bayangkan jika kita di dunia ini, kita bayangkan bahwa banyak orang yang mau memberi, maka lebih banyak orang juga akan menerima. Semakin banyak orang yang mau memberi, maka semakin banyak orang juga akan menerima. Dan biarlah kita jemaat Imamat Rajani, kita menjadi atau memposisikan diri sebagai pemberi. Memberikan lebih banyak daripada menerima. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan akhiri program ini, saya mengajak kita kembali untuk berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang kami dengar Tuhan hari ini. Kami percaya nggak ada satu hal yang kebetulan Tuhan kami bisa dengar firman ini. Tetapi ada maksud Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan. Agar kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu menuruti akan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang selalu banyak memberi daripada menerima. Karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik buat setiap kami. Dan sudah seharusnya Tuhan kami mencontoh akan Engkau, yaitu memberikan apa yang ada dalam diri kami untuk berbagi kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa.
Dan dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi kota kami Surabaya. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kota kami, Tuhan. Tuhan melindungi kota kami. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan. Sehingga Tuhan, warga kota Surabaya semakin berbahagia. Dan kota kami semakin maju, Tuhan, semakin berkembang. Berkati pemimpin kota kami, Tuhan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran pemerintahan, Tuhan. Mulai dari yang atas sampai yang ke bawah. Kami percaya semuanya bisa bekerja sama dengan baik, sehingga bisa memajukan kota kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi negara kami, Tuhan, Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat bangsa kami, Tuhan. Dari kota-kota, setiap desa, setiap provinsi, setiap pulau, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi, memberkati, Tuhan. Sehingga semakin hari semakin maju, Tuhan, bangsa kami, Indonesia kami. Kami bisa melewati krisis, Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari yang pusat sampai yang ke daerah. Kiranya semua bekerja sama, bersinergi dengan baik, Tuhan. Sehingga tujuan-tujuan yang baik, rencana-rencana yang baik itu bisa dilangsungkan, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami semua yang mendengar, Tuhan, program ini, kami percaya berkat Tuhan itu tercurah buat setiap kami. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, masa depan yang baik, semua yang baik Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Dan kami akan nikmati berkat-Mu, Tuhan, yang sejati ini, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali jemaat Tuhan di program Short Online Sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.